mengulas materi yang sebelumnya bahwa data mining itu digunakan untuk 5 hal. Yang pertama, bisa digunakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Data Warehouse and Data Mining pada sistem pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah algoritma K-means. Algoritma K-means yang kita bahas itu untuk klasterisasi pada data mining. Nah, mengulas materi yang sebelumnya bahwa data mining itu digunakan untuk 5 hal. Yang pertama, bisa digunakan untuk estimasi. Yang kedua, bisa digunakan untuk prediksi. Yang ketiga, bisa digunakan untuk klasifikasi. Yang keempat, bisa digunakan untuk klasterisasi. Dan yang kelima, bisa digunakan untuk asosiasi. Nah, fungsi data mining atau peran data mining yang kelima hal tadi yang kita bahas adalah yang keempat, yaitu untuk klasterisasi. Klasterisasi pada dasarnya itu sama seperti klasifikasi atau pengelompokan. Bedanya adalah kalau klasifikasi itu labelnya sudah ditentukan pada dataset, atau kelas pada tiap dataset itu sudah ditentukan. Misalkan kita mau mengklasifikasi mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Maka tepat waktu dan lulus tidak tepat waktu itu merupakan label atau kelas yang sudah ada. Sehingga data seperti itu bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Nah, sedangkan kalau klasterisasi ini merupakan algoritma dalam data mining yang belum memiliki label, belum memiliki kelas. Jadi kita akan menentukan kelas atau label berdasarkan homogenitas atau kesamaan data dari dataset yang ada. Jadi kita akan kelompokkan, kita akan klasterkan. Ketika ada data yang homogen atau yang sama, maka kita akan mengelompokkan ke klaster pertama misalkan. Kemudian nanti ada lagi sekumpulan data yang homogen akan berposisi di kelompok yang lain. Maka itu bisa dijadikan sebagai klaster yang kedua dan seterusnya. Berapa banyak klaster yang akan kita tentukan itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan data itu akan kita mau menghasilkan informasi yang seperti apa. Nah, algoritma dari klasterisasi atau proses clustering itu ada banyak. Ya. Yang sering digunakan itu ada algoritma K-means dan ada algoritma fuzzy K-means atau FCM. Nah, pada pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah konsep algoritma K-means. Baik, sebelumnya secara teori clustering atau klasterisasi adalah pengelompokan sejumlah objek yang besar berdasarkan ciri atau atribut tertentu di dalam sejumlah kelompok atau klaster. Clustering itu yang menentukan adalah si penganalisis data atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita akan membuat berapa klaster? 1, 2, 3, 4, 5, atau lebih. Tetapi disesuaikan dengan datanya. Jika datanya itu semakin besar, maka klasternya pun akan kita bisa buat lebih banyak lagi. Tetapi memungkinkan juga dari data atau sumber dataset yang besar tadi, itu kita hanya buat 2 klaster misalkan. Ya, setidaknya dalam kita membuat klasterisasi itu ada 2 klaster. Kemudian algoritma K-means itu merupakan algoritma yang relatif sederhana untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan sejumlah data yang besar atau objek dengan atribut tertentu ke dalam kelompok-kelompok sebanyak K. K di sini artinya adalah K-nya atau klasternya. Nah, algoritma K-means ini sudah banyak sekali digunakan oleh peneliti-peneliti atau perusahaan-perusahaan yang ingin mengklasterisasi data-data yang ia miliki. Sehingga nanti dia akan membuat pemetaan berdasarkan hasil dari klasterisasi tersebut untuk dijadikan suatu pengetahuan atau untuk dijadikan sebuah pola dalam membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, algoritma K-means ini adalah algoritma yang cukup sederhana
yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan algoritma-algoritma klasterisasi lainnya, seperti misalkan fuzzy K-means. K-mean ini juga merupakan salah satu metode data clustering yang bersifat non-hierarki, yang berusaha mempartisi atau mengelompokkan data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Jadi, K-mean ini ya, ini merupakan salah satu algoritma yang bersifat non-hierarki. Non-hierarki artinya data tersebut itu tidak terstruktur. Jadi ketika kita punya data yang bersumber dari suatu database atau suatu file, kemudian data tersebut bersifat tidak terstruktur atau tipe datanya atau datanya itu bersifat multidimensi, nah itu cocok dengan menggunakan K-means ya. Ada lagi data yang bersifat hierarki. Nah, kalau data yang bersifat hierarki, itu data tersebut sifatnya terstruktur. Nah, data hierarki biasanya itu digunakan untuk proses klasifikasi. Jadi, ketika kita punya data tersebut itu masih dalam bersifat non-hierarki, maka kita klasterisasi terlebih dahulu, kemudian hasil klasterisasinya itu kita gunakan untuk proses klasifikasi. Ya. Nah, bagi mahasiswa yang mau riset di bidang data mining untuk skripsi, tugas akhir, publikasi dan sebagainya, itu bisa saja dibuat per kelompok. Misalkan ada 2 mahasiswa memiliki satu data. Yang satu mahasiswanya itu bisa membahas klasternya, kemudian satu mahasiswa lagi itu membahas klasifikasinya. Jadi kita punya satu data, sumber data, tetapi bisa digunakan untuk 2 topik penelitian, yaitu klasterisasi dan klasifikasi. Nah, dalam algoritma K-means itu terdapat 2 jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada data hierarki sama ada non-hierarki. Nah, K-means itu masuk ke dalam kategori yang non-hierarki atau partitional clustering. Nah, bisa Anda lihat pada gambar yang ada di sini, di situ dibedakan ada original point, ya. Original point ini yang titik-titik ini merupakan kumpulan data yang belum kita klasterkan. Kemudian yang sebelah kanannya yaitu partitional clustering, ini adalah data-data yang sudah kita kelompokkan. Ya, jadi yang di atas itu gambarnya itu ada dua lingkaran, ya. Nah, 2 lingkaran itu menandakan bahwa itu bisa diklasterisasi menjadi 2 klaster. Kemudian yang bawah itu hanya bisa diklaster menjadi 1. Nah, K-means memungkinkan juga ada data yang hanya bisa diklaster 1. Ya, jadi klaster itu walaupun tadi saya sampaikan minimal 2 setidaknya, tetapi ternyata data yang kita peroleh dari dataset itu hanya menghasilkan 1 klaster. Ya, berarti data tersebut tidak bisa diklasterisasikan lebih dari 1. Ya. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lain dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Jadi, konsep clustering itu setiap data akan diilustrasikan menjadi titik-titik atau butiran-butiran kecil. Nah, ketika data tersebut bersifat homogen atau sama, maka dia akan mengelompok ke titik-titik yang sama. Biasanya kalau kita menggunakan tools, misalkan kita menggunakan WK. Nah, di WK itu kalau kita melakukan proses clustering, maka nanti data yang homogen itu akan dikelompokkan dan akan dibedakan berdasarkan warnanya. Jadi misalkan klaster 1 nanti dia warnanya 0. Klaster 2 nanti warnanya klaster 0 misalkan warnanya adalah kuning. Nanti klaster 1 warnanya adalah 1 dan sebagainya. Nah, sehingga nanti dari warna-warna yang ada itu kita akan menentukan berapa banyak nih data yang bisa kita klasterisasikan. Nah, seperti pada gambar yang ada di sini ya, itu ada 3 klaster yang bisa digunakan. Ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Nah, warna merah itu misalkan kita buat klaster 0.
Kemudian warna biru kita buat klaster 1, kemudian warna hijau itu adalah klaster 2. Sehingga kita punya 3 klaster. Nah, 3 klaster ini nanti tinggal kita menentukan. Klaster 0 mau kita kasih nama apa, klaster yang biru mau kita kasih nama apa, klaster hijau nanti mau kita kasih warna apa. Sebagai contoh, misalkan saya mau mengklasterisasi data mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang tidak lulus tepat waktu, atau yang DO misalkan. Saya buat 3 klaster. Misalkan dari gambar ini yang warna merah adalah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Kenapa bisa lulus tepat waktu? Karena dia punya data dengan kriteria atau karakteristik atau ciri-ciri yang sama, sehingga dia mengelompokkan. Kemudian yang warna biru misalkan itu adalah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Jadi dengan karakteristik atau ciri-ciri tertentu, maka dia akan mengelompok jadi satu, jadi warna biru. Sehingga warna biru kita bisa buat klaster misalkan mahasiswa yang lulusnya tidak tepat waktu. Kemudian yang warna hijau, misalkan kita akan buat warna hijau ini adalah mahasiswa yang di DO. Jadi nanti data-data mahasiswa yang di DO itu akan mengelompok menjadi satu sesuai dengan karakteristiknya, sehingga itu bisa kita tentukan atau bisa kita kasih nama klasternya adalah mahasiswa yang di DO. Dan sebagainya. Ya. Nah, K-means ini merupakan metode data clustering yang digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang bersifat unsupervised learning atau tanpa arahan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya bahwa algoritma dalam data mining itu menggunakan konsep machine learning atau mesin pembelajaran. Ada 3, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada semi-supervised learning. Nah, kalau supervised learning itu biasa digunakan untuk data yang sudah terklasifikasi atau kita gunakan untuk klasifikasi, atau bisa kita juga gunakan untuk prediksi, atau bisa kita gunakan juga untuk estimasi. Sedangkan kalau unsupervised learning, karena ini belum ada labelnya, belum ada kelasnya, maka clustering masuk ke dalam jenis mesin pembelajaran yang bersifat unsupervised learning. Pengkategorian metode-metode pengklasifikasian data antara supervised dan unsupervised classification didasarkan pada adanya dataset yang data itemnya sudah sejak awal mempunyai label kelas atau tidak. Nah, cluster tidak punya label, cluster tidak punya kelas. Klasifikasi punya kelas, klasifikasi punya label. Itu adalah perbedaan yang sangat mendasar antara algoritma klasifikasi dengan algoritma klasterisasi. Nah, setelah kita memahami konsep dari klasterisasi dan bedanya dengan klasifikasi, sekarang kita akan fokus ke algoritma K-means-nya. Algoritma K-means yang akan kita gunakan untuk mengklasterisasi. Nah, ada 5 cara kerja atau tahapan dari algoritma K-means. Yang pertama yaitu menentukan jumlah klasternya. Jadi ketika kita punya sebuah dataset yang sudah siap untuk diklasterisasikan, maka kita harus menentukan berapa jumlah klasternya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa nanti ketika kita sudah menentukan jumlah klaster dengan angka tertentu, tetapi ternyata data tersebut tidak menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah klaster yang kita hendaki. Misalkan sebagai contoh, dari dataset yang ada, kita menentukan bahwa jumlah klasternya mau ada 4. Tetapi ternyata ketika datanya diuji dengan menggunakan tools tertentu, hanya bisa menghasilkan 2 klaster. Ya, tidak bisa dipaksakan. Artinya data tersebut itu hanya bisa dilakukan 2 klaster. Kemudian yang kedua adalah alokasikan data ke dalam klaster secara random. Jadi nanti di dalam proses klasterisasi ini kita akan ada proses yang namanya iterasi atau pengulangan. Nah, pengulangan itu akan dimulai dari baris keberapa atau data yang keberapa, itu bisa kita tentukan sendiri. Dan yang ketiga adalah hitung centroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Nah, centroid itu adalah tiap baris-baris data di dalam dataset. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat adalah alokasikan masing-masing data ke centroid atau rata-rata yang terdekat. Lalu yang kelima,
kembali ke step yang ketiga, apabila masih ada data yang berpindah klaster, atau apabila perubahan nilai sentroid, ada yang di atas nilai threshold dari ambang batas yang kita tentukan, atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan, maka kita akan melakukan looping kembali ke proses yang ketiga. Dan seterusnya, klaster ini akan berhenti ketika nilai iterasi yang terakhir itu sama dengan nilai iterasi yang di atasnya. Jadi misalkan kita sudah sampai 5 iterasi, sampai 5 pengulangan. Nah, 5 pengulangan tadi ketika nilainya sudah sama dengan klaster yang keempat, maka klasternya selesai, berhenti. Tetapi ketika klaster iterasi yang kelima tadi itu belum sesuai dengan nilai iterasi yang ada di keempat, maka akan lanjut lagi ke iterasi yang keenam dan seterusnya. Semakin banyak jumlah datanya, semakin multidimensional datanya, maka dipastikan bahwa proses iterasinya akan semakin banyak. Nah, tentunya kita tidak bisa menghitung secara manualnya. Maka kita harus menggunakan tools, menggunakan program, ya, bisa menggunakan WK, bisa menggunakan RapidMiner, bisa gunakan Python, bisa gunakan R dan sebagainya. Ya. Jadi itu untuk materi klasterisasi dengan menggunakan algoritma K-means. Ya, jangan lupa kerjakan latihan yang ada di Spada dan kerjakan post-testnya juga, kerjakan tugasnya. Jika ada yang kesulitan, silahkan bisa ditanyakan melalui forum atau chat. Terima kasih, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.